setelah G Factor, Pak. Setelah gue cabut, yang gue nggak tahu kan background, kenapa ada The Rock Campus Kicks, Pak. Wah, itu sebenarnya Terus setelah gue cabut tuh. enggak, gue pertama kali akhirnya datang ke Indonesia Ada kan. ide The Rock Campus Iya, Kicks itu, Pak. ini gue harus agak rewind dikit. Gue sama Pai kan waktu itu mau bikin production label kan. Akhirnya nggak jadi karena 2 orang teman meninggal. Gue sama dia stres, kita depressed. Akhirnya kebawa sama drugs, right? And karena gue juga megang studionya Indra, so a production as a label, recording studio itu adalah bagian, kalau kita bicara infrastruktur music industry atau scene music harus ada, right? And then di awalnya gue ngeliat di Indonesia nih, there's no actual real touring, satu. Ya. Kedua, nggak ada venue yang beneran mempromosikan original live music. Jadi intinya mau lu pop kayak, apalagi musik cadas, rock, metal, extreme metal, di mana gitu loh? Mau main di mana? Kalau sebagai contohnya in Japan ada banyak live house everywhere. Kota kecil aja ada live house. Live house tuh misalnya suatu tempat yang di dalamnya tuh penuh dengan bar and clubs yang ada segala macam live music. Ngerti maksud gua? Termasuk original music, covers, lengkap. Right? You don't have that di Indonesia. Kayak di Amerika, for Los Angeles misalnya, ada Troubadour, ada Rainbow Grill, ada Whiskey A Go Go, right? And disitulah mereka itu bisa membawakan karya-karya original mereka, karena it doesn't always have to be a fucking cover band, regular home band and things like that. So di sini nggak ada. And then setelah jalan sama Z Factor, mau bikin acara pun susah banget, gila. Gak ada yang bisa bikin acara beneran consistently secara rutin di venue-venue, right? Karena satu, venues here, entah cafe, restaurant, bars, whatever, clubs, mereka nggak beneran mendukung original music. Everyone, kalaupun ada band, semuanya regular home band, top 40, classic rock, and that's it. Nggak masalah. Tapi dengan nggak adanya yang mendukung original music, artinya secara grassroots, yang paling mendasar di dalam sebuah scene atau industri music, ada satu, obviously musicians and the bands, the performers. Itu nggak usah dibahas kali di Indonesia, right? Kedua, lu butuh venue. Karena lu nggak bisa tiba-tiba bikin concert outdoor festival begitu aja, right? You need venues supaya ada gigs yang kecil, shows yang kecil ini, dan disitulah jam terbang itu mulai dibangun. Right? You don't have that. Artinya harus ada yang bikin acara. Terus yang bikin acara kalau nggak consistently, gimana caranya itu beneran bisa berjalan? Everything here depended on sponsors. Dan itu adalah salah satu, udah salah kaprah, salah setup, dan titik kelemahan paling besar. Kalau grassroots yang paling basic, yang paling dibutuhkan di sebuah industri musik nggak ada, kita nggak usah ngomong publishing yang nggak ada yang ngerti juga. Gue sampai 2004-2005 itu, waktu pertama kali coba ngediri Z Factor itu, gue udah males mau ngomongin publishing, copyright, and all that. Udah males gue. Baru sekarang kan, bener-bener heboh kemana-mana. Masalah copyright, publishing, sampai sekarang masih ribut tuh antara Aksi sama siapa satu lagi? Ya, gue nggak ngurusin, Pak. Ada satu lagi tuh. Gue nggak berpihak. Dua-duanya punya niat yang baik sebenarnya. But itu adalah hal-hal yang gue udah sampaikan dari tahun sebelum 4. But those are parts yang harus inbuilt dalam sebuah mekanisme dan infrastruktur bisnis, right? Gitu loh. But before all that, live venues, man. Mana, man? Nggak ada, man. Right? Gitu. Don't tell me about pit pub and all that. Nggak sama, nggak gitu. Itu pit pub ownernya, monggo silakan anak-anak bikin acara. It's not the same thing. Ngerti nggak maksud gue? Terus siapa lagi? Doesn't last, and mereka tuh bukan di situ bisnisnya, right? So it's nggak ada sih, intinya nggak ada. So mau bikin gigs kayak gitu yang rutin, you can't do that unless ada sponsor.
That's not how you set it up. Bukan kayak gitu caranya. So gue nggak ada masalah dengan corporate sponsorship atau brand sponsorship, nggak ada masalah gue. Cuman masa itu doang opsinya? Kok gitu doang cara bikinnya? That's not how it works. That's not why itu bisa industri musik itu bisa jadi seperti itu di in Japan, for example, in England, in France, in Germany, and especially in the US gitu loh. So paling berasa waktu Z-Factor jalan kan kali ini gue bukan cuma pemerhati, gue pelaku yang main di gig yang nggak jelas, yang hancur, sampai yang paling gede Soundgarden, all this, semua main jadi headliner, jadi apa. Jadi ngerasain semua itu dan melihat banget ini kalau nggak ada teman-teman gue yang punya nama besar, siapa sih yang mau bikin? Kalaupun mereka bikin, mereka mikir kepentingan band mereka. Wajar menurut gue. And then siapa yang memperjuangkan itu? Nobody's doing it. Komunitas, saweran lah, apa segala macam. Kita butuh semua itu. Tapi itu konsisten nggak? Enggak dong. Sesekali nggak bisa diandelin. Ya. Lu bisa bikin acara 4, 5, 6 kali aja, lu bisa ngomong kemana-mana. Gue sering bikin acara, padahal cuma 6 kali, 7 kali. Men, gitu loh. Ya. Gue nggak bisa terima. Cuman, masa cuma ngomong doang, Wak? Ujung-ujungnya omdo dong gue. Ngomong doang. Ngeritik doang, ngasih saran doang gitu loh, nggak berbuat. So dari 2011 gue mulai bikin acara. Di 2014 setelah 3 tahunan, I can do this, bisa kok. Asalkan kita beneran saling mendukung, saling support each other, bisa. Ya kan? Duit ntar dulu men, gitu loh. Ya, ini perjuangannya. Lu langsung mikirin duit di depan, perjuangannya nggak mau lu jalanin. Come on men, semua band jadi dari The Beatles sampai apa, nggak mikirin duit dulu di depan. You have to fight for it first, right? Lu harus ngebangun sesuatu dulu. Lu nggak mau memperjuangkan itu, ya zaman sekarang kalian semua enak, tiba-tiba jadi viral, tiba-tiba jadi so artis. You man, gitu loh. Artis karbitan Wak kita bilang. That bullshit gitu. Bertahan berapa lama sih lu? Unless you are real, memang dibalik itu beneran ada something real gitu. Ya, nggak, sorry man, lu nggak akan bertahan. Yo full dan lu ngarang-ngarang bikin konten doang ujung-ujungnya. Dia ngomong kayak ini bukan kena go old school, bukan, nothing to do with that gitu loh. Kita bicara seni anjing gitu loh, seni dog. So gini loh, teman-teman semua bilang ini yang mendukung aja bilang tanpa sponsor susah Zra. Jalan 6-7 kali itu udah bagus. Beyond 10 times it's pretty much nearly impossible. Mereka semua ini yang mendukung gua ngomong kayak gitu. So dalam hati gue, no man, gak percaya, pasti bisa. Setelah yang 2-3 tahun gue udah ngejalanin tuh, gue ngerasa bisa kok. So, kalau di luar negeri kayak in Japan, UK, in America, udah S3, udah di atas itu lagi doctorate gitu loh, udah gelar, Profesor Andes atau profesor atau apa, associate professor atau gimana ya kan. Kita di Indonesia ini baru mulai ngampus man. And it's not even actually a music industry. This is a lifestyle business, man. You don't understand that? Sit down, think about it for a second. It's not just music business. Music business itu di dalam lifestyle business. So, anyways. Itu yang akhirnya ngebuat lo jadi The Rock Campus. Iya, gue mau bangun platform sebenarnya. Ingat, gue udah bukan maksud gue namanya, Wak. Nama. Oh ya, namanya. Iya. Kita ini masih ngampus. Kita ini baru mulai kuliah. Gitu, sama kayak inspirasinya salah satunya adalah gue mulai belajar main gitar pas gue mulai kuliah. Iya. Gue nggak tahu apa-apa. Waktu gue ngisi album almarhum Andi Liani, and then yang Project Rom, itu gue newbie man. Gue baru 4 tahunan belajar main gitar. Tahu-tahu udah di situ, ngerti maksud gue, ya kan? What the gitu loh. So I'm still learning gitu loh. Nggak ada mikir yang gimana-gimana kok. Jadi nggak sesombong-sombongnya gue aja, gue nggak berani sok-sokan gitu loh. You know what I mean? Ini gue yang udah sombong kayak gini aja nggak berani sok-sokan. And terus kita ngerasa harus tapi nggak lama dong, Wak. Lu maksudnya itu nggak sebentar dong. 2014 sampai sekarang berapa? 10 tahun. 2015 mulai. 11 Februari. 10 tahun. 10 tahun. And here's the thing, right? Gue waktu mulai itu sama manajer gue si Mita, ex Rolling Stone Cafe, manajer Rolling Stone Cafe, nyari venue. Gue apalagi nggak ada yang berani nerima, including Hard Rock Cafe yang udah percaya sama gue. Gue udah berapa kali bikin event gede juga ya waktu itu.
di situ ya. God Bless semuanya main, you know. Pertama kali nonton God Bless, first time ever in my life ya, mainnya di acara gua gitu loh. And uh, mereka aja nggak berani. Oh, lu bikin sesekali boleh Zra, tapi maksud lu gimana nih Drop Campus? Ya tiap minggu gua bilang gitu. Atau 2 minggu sekali. Ih, gila lu. Wah, sorry Zra, nggak berani gua Zra. Nobody. So I went to Rolling Stone Cafe. Wita ex manager di situ. GM-nya aja dia yang masukin, man. GM-nya teman dia yang masukin. Menolak, ditolak. Setelah udah keliling berapa bulan, kenapa akhirnya Februari 2015 baru jalan tuh karena 2014 tuh nggak berhasil dapat tempat gua. I know I can do it, but nobody wants to accept the show. Gue balik lagi ke Rolling Stone Cafe, gue tanya, oh ini ada marketing manager. Dia udah nolak. Padahal GM-nya temen lu ya. Temen lu. Almarhum tapi dia baik orangnya sebenarnya. Sorry gue ngomong kayak gini bukan maksudnya apa-apa ya. And then you know what happened? Dia cewek ya? Iya Zra. Oke. Kayaknya mungkin kena lu cewek juga nggak cocok biar gue aja yang ngomong. Ah lu sok ganteng. Sok ganteng. Bukan begitu. Beda vibe-nya. Beda orang. Gitu. Biar gue yang ngomong. Gue balik lagi ke sana, dia bete kan, kena ditolak kan. Jadi dia ngomong sama teman-teman lamanya yang masih kerja di situ, gue ngomong sama manajer barunya. 30 menit dia bilang iya, Mas. Jadi gue bilang, tapi gue minta ya 3 bulan minimalnya kita kontrak ya. Seminggu sekali, 12 episode minimal. Kalau enggak. Tapi kalau lu ngerasa nggak nyaman, gue langsung cut. Just let me know, gue cut. Jangan tiba-tiba gitu aja. 60 episode main jalan di Rolling Stone Cafe, gak berhenti. Dia, akhirnya berhenti gue yang cabut. Gue udah gak nyaman sama internal manajemennya mereka. Bukan karena disuruh berhenti atau dipecat. Berapa tuh total, Wak? 10 tahun. Lu berapa episode, berapa band, Wak, yang main? 165 episode. Dan itu pun kena pindah-pindah rumah lah ya. Jadi ada gap 4 bulan, 6 bulan gitu ya. Jadi kalau enggak karena itu, gue udah 250 episode kali ya. Yeah. Jadi karena bukan cuma The Rock Campus ya, gue ada Rise of the Underdog, gue ada Psychocultural, gue ada Music is Music, ada kayak Tuesday Blues Day gitu loh, itu 15, itu aja 15 episode. Sunday Showcase aja 43-44 episode. So 250 episode lebih nih. The Rock Campus 165 episode. Lebih dari 800-an band performances. Dan itu termasuk the biggest di Indonesia sih sebenarnya in terms of rock and metal scene ya gitu loh. Dari Seringai, Dead Squad, Burger Kill berapa kali, Senoko berapa kali, Edani 3 kali, Kelompok Penebang Roket, ada Superglad berapa kali, Superglad malah 2 atau 3 kali ulang tahun, 3 kali ulang tahunnya itu di The Rock Campus, termasuk salah satu single mereka tuh bikinnya di The Rock Campus, rame-rame di depan penonton, bareng sama penonton, bikin lagu gitu loh. Terus apalagi gila banyak men, Sandy Sondoro, Once, Burger Kill udah tadi gue sebut, Marcel, sampai ke Reni Jayusman, Mel Shandy udah pernah, banyak banget men, gila. 800 band performances, 165 episode. Jadi kalau di total juga dengan yang lain 250 lebih kali acara, 1.200-an lebih. Ini di luar dari yang gede-gede yang gue bikin ya, gitu loh. Gue buktiin, actually di 20 episode pertama di The Rock Campus di Rolling Stone Cafe itu gue udah buktiin bahwa paradigma bahwa nggak ada sponsor nggak bisa jalan tuh is bullshit. Gue udah buktiin itu. Bisa. Selagi kita saling mendukung, selagi mereka ngelihat lu tuh serius, bukan cuma iseng party nggak jelas doang. Gue beneran kurasi band-bandnya. Lu kalau mau main tuh bisa 6-8 bulan at least ya nunggu waiting list gitu loh. Banyak band itu 1-2 tahun nunggu waiting list. Gue on average 120-150-an band waiting list. Gitu ya kan. Gue kerja sendirian, flyer gue desain sendirian, gue yang MC juga, kadang si Vector manggung, ngetnya gue main juga. Sapu stage gue juga, angkat alat gue juga bareng-bareng. And gue cuman dibantu sama stage crew atau stage manager pas lagi acara berjalan doang, and soundman TB. Kalau nggak TB ada satu lagi Bangki namanya. And that's about it gitu loh. Ada satu lagi teman Uki yang pernah bantuin gue jaga tiket. Karena di Rolling Stone Cafe mereka nggak mau pakai tiketing, tapi setelah itu gue pakai tiketing. Ada teman lah dia bantu. Pas saat acara berjalan, karena tadinya dia pengen bandnya main, terus dia ngelihat gue sendirian doang nggak ada yang ini gitu. Gue bantu deh Wak, gitu, nggak minta apa-apa loh dia.
nggak minta apa-apa sama sekali, ya. And all these bands gitu loh, a lot of yang gede-gede itu kok bisa main tuh because mereka yang either kayak misalnya Edane ya, gue bisa ngomong lah kena EN, emang beneran bilang, gue dukung Edane main, gila kan? Kalau kita bicara bayar, nggak dari mana? I'm not rich man, gue punya usaha, enggak lah sampai gue bisa ngeluarin sekian buat band-band ini kan gitu loh. Karena per episode kan bisa anywhere between 4 bands sampai 6 band ya main gitu loh. There's no way gimana caranya gitu loh. Kemarin kalian nonton ya episode sama Agung Burger Kill gitu loh. Gimana ceritanya mereka yang nyamperin gue nanya, "Bang, kami boleh main nggak di Drop Campus?" Kan gila. Gila, Senoko gitu, gue disamperin. Di Webster drummernya. Gue disenggol gini, acara lu keren, men gitu. Wih, thank you man. Terus kenapa lu nggak ngajakin gue? Anjing. Dari mana ngomong band lu Senoko ya? Gitu. Ya lu gitu. Gitu. Itu. Jadi bukan gue jago ngelobi, gue apa punya ini ya, gue dianggap ini enggak. Ada. Jadi mereka ngelihat sincerity, mereka ngelihat I'm being real gitu loh ya. Gue alat apa adanya masih bagus men sama di Drop Campus men gitu loh. Dan mereka tahu gue juga nggak pandang bulu, gue beneran kurasi. Ya nggak mungkin 100% bener juga. Ada juga yang lulus kurasi gue begitu main lah kok gini. Ada juga. Tapi kayak Kikan pernah bilang, this is my favorite small gig ever. Dia pernah ngomong kayak gitu. 2016, 2017. Dia main, Kikan juga main. Ya, and gue ingat banget tuh dia pernah datang sebelumnya gitu. Dan waktu giliran dia main, dia nonton band-bandnya, lu mau dari mana nih band-band keren-keren gitu loh. So she was, hal-hal kayak gitu yang bikin Drop Campus itu bisa jalan because they know that I care. Gue merhatiin semua itu walaupun apa adanya, gue mastiin soundnya. Gue sampai bisa ngutang-ngatik efek orang men gitu. Sini mana efek lu, gue cobain, it's like kok sound lu nggak enak banget gitu. Gue betulin gitu. Serius gitu loh. And TB gue bikin pusing gitu loh, ya. Dan gue beneran ngutang-atik to get it right. Sampai Edane waktu main di Drop Campus pertama kalinya nggak sound check. Nggak sound check. Gila. Cuma udah berapa lama vakum nih, Wak? Maksud si gigsnya ini nih. Total berapa bulan? Gini udah 8 bulan lebih sekarang. 8 bulan. Karena sejak gue cabut dari rumah terakhir Z Factor di Kemang tuh, sampai sekarang belum dapet yang gue ngerasa beneran bisa. Karena gini, lu harus, kalau bedanya, ini banyak orang yang nggak paham, Drop Campus tuh harus punya rumah tetap atau rumah yang minimalnya 4-6 bulan bisa stabil. Karena untuk orang beneran tahu lu di situ terus-terusan, even di zaman sosial media, lu tetap butuh 2-3 bulan. Karena 2 minggu sekali kan. Gue udah bukan seminggu sekali lagi, udah 2 minggu sekali. So artinya, kalau 3 bulan tuh kan cuma 6 episode ya. 6 episode itu establishes that, oh, lu memang pasti di sini. It doesn't matter lu posting berapa kali. Begitu gue cabut, pindah rumah tempat lain, orang pasti nyarinya yang sono. masih pergi ke tempat lama. Masih pergi ke tempat lama. Jadi lu butuh 3 bulan. Nah, kalau dalam 3 bulan tuh lu udah cabut lagi, orang nggak bisa ngikutin lu. It doesn't matter. Udah lagi tuh sosial medianya Drop Campus dihack lah. Cing gitu loh. Tahun 2023 bulan Februari atau kapan tuh ya? Udah 15.000 followers men dalam hanya 2 tahun lebih gitu loh ya. Karena gue jalannya telat ya. Jadi 2018 2019 baru sosial medianya aktif. Jadi udah 3 tahun lebih gue jalan, udah 70 episode lebih baru sosial medianya beneran aktif gue jalanin. Kalau yang podcastnya lu kemarin sempat cerita ke gue kan udah 6 tahun yang lalu lu sempat mau mulai podcast, Wak. Kok 6 tahun 9 tahun yang lalu? 9 tahun ya? Oh. 9 tahun yang lalu. Jadi 2000 nih. Di bulan ketiga The Rock Campus tahun 2015, gue udah bikin live streaming. Iya. Nah, live streaming, gue udah live streaming kan. Live streaming selama sekitar 6 minggu kalau nggak salah gue. 2015. 2015. Gue di bulan mana ya? Februari, March, April. Di bulan April kalau nggak salah gue. Gue udah live streaming 6 minggu. Oh 2015 gue di sono ya. Di mana lu? Sih. Nah, ya gue nggak di sini. Nah, so gue udah coba live streaming. It doesn't work. Bisa orang Indonesia masih kapan orang Indonesia beneran ini live streaming? Pas pandemic, man. Right, so 6 years before that, 5 years before that, gue udah coba, it didn't work.
a year later gue udah gue bikin podcast, orang kita belum begitu nangkep podcast itu apaan, belum begitu belum begitu trending di sini. Orang baru mulai ngeh lah di sini. Seingat gue ya waktu itu. So studionya ini, ownernya yang bilang sama gue, Zra, minimalnya harus 100 episode ya gitu loh. Ya mau lah gue. Karena the whole point is bisa nggak konsisten dan dengan bagus. Right? That's what I did for the Rock Campus. Right? Berak darah, keringat darah, whatever you want to call it gitu loh. Pretty much sendirian in that sense, right? Paling didukung sama manajer gue, dan karena dia punya kesibukan lain, dia ngejalan IU dia sendiri, jadi dia nggak bisa all the time bantuin gue juga. And apa namanya? So it was imperative kalau gue ngejalanin podcast, productionnya juga bagus, layak, asik, and bisa dipertanggungjawabkan dengan jalan secara konsisten. Right? So ketika studio nanya sama gue tuh 100 episode, gue langsung iya. Baru syuting 6 episode, internal mereka kacau. Dan nggak pernah publish sampai Nggak sekarang. pernah publish sampai sekarang. Itu Melanie Subono, Carani, Hellcrash, Super Glad malah main beneran, and Maki Ungu sama adiknya di Jaka 5. Enggak dong, ada si Hussein Idol 6. Astaga, ada si Hussein. Ya. Hussein Idol yang waktu itu lagi hangat-hangatnya. 6 episodes, nothing was released, and I haven't seen. Jadi belum diapa-apain, belum di-cut to, belum diedit, nothing. Padahal waktu itu pertama kali, waktu itu gue ingat banget. Ini pertama kali ada yang bisa ngupas legato gua gitu, dan itu gua berusaha replicate di acara ini, kalian nonton aja. Actually I did that 9 years before that episode. Ya, untungnya waktu kemarin diinin lagi dapat. Ada tuh, nonton di episodenya Mas Ed tuh. Padahal 9 tahun yang lalu I already did that. Nah, sama Melanie Subono, dia sampai nangis-nangis waktu itu. Asli. Tapi waktu episode Melanie Subono kan nggak mungkin diulang lagi kan, itu karena kejadiannya saat itu fresh gitu loh. Anyways, after that happen, gue kapok lah in that sense. Ntar dulu deh kalau kayak gini. Jadi bukannya Rock Campus nggak pernah ada yang menawarkan untuk bantu jadi tim gue, untuk jadi live streaming, podcast segala macam. But you know, I mean like, kalau nggak, gue nggak bisa kalau maksud lu cuma sekali 2 kali. Gila men, gue sama sponsor gede aja, ya kan, di headquarters-nya mereka di Jakarta. Waktu gue diundang, bukan karena gue mengajukan proposal ya, gue diundang, ya kan, sebut saja Philip Morris gitu kan. Oke, ya kan, ketika mereka nanya gitu ya kan, enggak, gue bukan anti sponsor gitu loh, ya kan, gue cuma pengen nunjukin aja gue bisa jalan event tanpa sponsor. Kalian paham nggak bahwa itu udah salah setting? Gue ngomong in their headquarters, oke, bukan di belakang kayak kalian ini semua pada, oke. Terus waktu mereka menawarkan kita coba kerjasama gitu loh ya kan, standar kan SOP di sini, ya coba dulu sekali 2 kali, wajar, betul nggak? Gue tolak, gue bilang, buat apa? Gue udah jalan 80 kali lebih, terus mau coba-coba lagi. Kata, gue nggak butuh kalian, gue ngomong, itu pada ketawa sekantor tuh, wah anjing, gue digituin di kantor gue sendiri. Itu bosnya, you know what I mean? Gitu loh. Iya, gue bilang, gue nggak butuh kalian. Nah, vendornya, temen gue, namanya Adam, dia vendor kepercayaannya, Sampurna Mail, gitu loh, oke? Right? Dia setuju sama dia yang bawa gue, dia yang deketin gue. Ya, Bang Ezra, nama gue Adam. Berat. Kami tertarik nih sama programnya. Gue vendornya Sampurna. Jadi gue dibawa lah ke kantornya Philip Morris gitu loh. Ngapain kita? Ngobrol-ngobrol dulu. Jadi waktu gue ngomong, gue nggak butuh kalian gitu ya. Dia ketawa, dia yang bilang loh sama bosnya. Ya, tapi Bang Ezra bener, Pak. Dia nggak butuh kita. Ya gue nanya. Terus gue dapat apa? Kira-kiranya. Lu jadi sponsor gue, baru ada band besar. Udah berapa banyak band besar main di acara gue. Jadi bedanya di mana? Gue dapat apa? Cuman sekali 2 kali doang. Are you kidding me? Wah, pada ketawa mereka. Akhirnya mereka nyerah. Tenang, mereka ngasih apa ke gue? 1 tahun, men. Dealnya. Semua episode rutinnya di support. 3 bulan sekali ada outdoor festival. And then ujung tahun gede sekalian. Setiap kota bersedia mendukung. But because of that, 8 bulan gue tunggu jalan-jalan. Kan anjing.
8 bulan. 8 Tapi bulan. apa yang membuat lo akhirnya memutuskan jalanin podcast Wak sama kita Wak? Karena gue memang udah mau jalanin 2016. Bukan maksud Terus lu kan kapok nih. iya, nah ini kan gua kapok gue mau nih. jalanin ya. Dan gue kan udah bilang tadi, gue nggak mau kalau nggak ada keyakinan gue ini bisa konsisten di jalan. Ya. Nah, pertama, lu memang udah sering iniin gue kan. Gue tarso. Gue bilang, wah lu harus ini nih. Iya kan. Gue udah tahu lek. Gue udah tahu lek. Gue gatel gue. Gatel gue Soalnya tiap ngeliatnya. kali lu ingetin gue udah tahu lek. Kan gue tahu, lu bete sama gue. Lu udah tahu tapi lu nggak jalanin, maksud lu apa gitu loh, ya kan. Karena gue paham juga, orang kalau ngelihat apa yang gue jalanin gitu loh, pasti artinya lu juga bisa dong yang ini, tapi enggak, ngerti maksud gue ya kan. Iya. Nah, karena gue repot ABCD yang lain, tapi kalau ada yang ngundang kayak gitu, ngajak, nggak, ini gue tolak gitu loh ya. Itu yang 8 bulan, sorry balik lagi ke cerita yang tadi, waktu 8 bulan itu karena ada posisi Director of Brand Communication, Strategic Brand Communication itu apa? Bule. Di posisi yang baru ya. Dia menilai semua brand under Philip Morris itu 6 atau 7 brand, kan ada Sempurna Mild, ada Magnum, ada apa lagi sih gitu, Marlboro, dan ada berapa lagi, lupa gue namanya apa aja. Mereka tuh bukan malah bersaing dengan lawan mereka saling bersaing sesama in-house brand. Ya memang begitu memang. So, disuruh stop sama dia. Nah, hampir semuanya di-cut gitu loh. Yang udah sign kayak sama Hammersonic tetap dijalanin, udah sign soalnya. Nggak bisa. Terus sama gua pending doang, maksudnya dia pengen lurusin semua gitu loh. 8 bulan gua tunggu, akhirnya pas Hammersonic lagi jalan, gua datang. Gua salamin semua regional manager segala macam, gua pamit ya. Sebelum jadi ada masalah, I cannot wait for you guys karena gara-gara ada sponsor, gua malah nggak jalan soalnya. Minta maaf loh sama gua. Sorry ya. Gitu loh, ya. Gua nggak nyalahin juga mereka karena this guy dia datang ke Indonesia kan dalam posisi yang dia ngelihatnya fresh, objektif. Nggak bisa dong kayak gitu. Wajar dong kalau gue punya perusahaan besar, gue akan melakukan hal yang sama, Wak. Tapi di sini yang jadi korban gue nih, gue nggak ada salah apa-apa. Sementara teman gue yang udah jalan misalnya 2 tahun sama mereka tuh langsung diambil gudang garam. Anjing. Ya what the that gitu loh. Ya udah, gue jalan aja sendiri gitu loh. And I am going to say no to people kalau gue nggak yakin dia bisa komit dengan omongannya dia. So, ketika lu udah datang dan ngomong sama gue, terus kita udah lama nggak ketemu, datang ngomong lagi, nggak lama nggak ketemu datang. Gue sama dia 2 tahun sekali kali ketemu, you know what I mean? Gue sampai datang tuh ke The Rock Campus tuh acaranya tuh, Wak. Mulai ngapa, Wak? Lu bilang. Sebelum mabok tuh, Wak. Elah, Wak. Lu pernah datang ke bar gue kan? Berapa kali gue sama copet tuh, gue. Iya, di situ kan. Nah itu satu-satunya venue yang benar mempromosikan original music ya. My own bar, man, The Rock Campus Tavern yang terpaksa tutup because pas pandemik ya gue jalannya, the ahli warisnya kan meninggal, ownernya kan, ahli warisnya naikin sewa 300%. Oh, gue 2 kali tuh datang tuh, gue di blok di Kemang dulu tuh, gue mau copet tuh, gue di Kemang. Yang di Asik sih. Gue masih ini juga. Akhirnya gue Blok M datang lagi. Akhirnya tahun ini gue datang lagi. Nah di tahun ini tuh gue mikir, gue masih belum dapat rumah baru. Tapi bukan karena itu sebenarnya. Lu datang, lu langsung bawa P atau lu sendirian? Ya sama P lah. Bukan di angkringan. Sama P. Di angkringan itu sama lu. Tapi yang sebelum itu lu bukan sama. Oh enggak, sebelum itu gue sendiri, gue mau copet. Iya. Gua udah beneran mikir gua. Jadi bukan karena mumpung nggak jalan, belum jalan, gua jalan ini, enggak. Karena waktu itu gua masih nyari venue, ngerti maksud gua? Gua masih nyari venue. Kan Gens Bar, Yama Gensan, sorry. Yama Gensan tuh ownernya. Gens Bar. Jangan marah sama gua ya. Dia udah 4 tahunan minta supaya gue pindahin acara-acara gue ke Gens Bar. Nah, cuman waktu gue Februari last year, udah kok Februari last year? Februari tahun ini. Udah mau jalan gue untuk 10 tahunnya Februari kan. Oh ya, 10 tahunnya The Rock Campus. Ya kita juga udah mau jalan podcast dong, itu Februari. Iya, makanya.
Jadi bukan karena lagi nggak jalan sebenarnya The Rock Campus, makanya gue bilang iya ke kalian berdua. Tapi obrolan kalian berdua meyakinkan gue udah kenal lu sekian Ya. lama, Wak. Gue completely percaya kalau lu bilang, ayo Wak, berangkat. Gue percaya 100%. No doubt. Nggak ada sedikit. Gue kalau masih ada 5%, gue ntar dulu. Ngerti maksudnya? Walaupun ujungnya gue salah juga, gitu. Tapi gue pasti ntar dulu. Gue percaya, I trust my instinct. Walaupun kadang-kadang gue nggak trust my instinct, ternyata insting gue bener. Kayak yang gue jalanin, mau buka di Mega Kuningan, ada insting gue 2-3% yang bilang sama gue, ntar dulu Zra. Tapi gue, logika gue yang gue menangin. Bener kan? I got burned kan? Sampai sekarang hancur gara-gara that anjing asli. Gue ngorbanin semuanya man for that gitu loh. Anyways, never mind that. Poinnya adalah nggak ada sedikit pun 1-2% pun yang gue secara instingtual ataupun secara ininya gue instingtif merasa I don't know yet man gitu, ngerti nggak maksud gue? 100% gue. Cuman memang waktu itu gue udah mau in restart The Rock Campus at least untuk kan Maret bulan puasa. Ya. Februari jalan 2 episode dulu lah gue mikir kan. Cuman kali ini bedanya waktu gue ketemu sama dia udah ada berapa kali terima acara, gue tahu nama gigs-nya tapi gue nggak mau sebut di sini karena maksud gue bukan untuk menjelekin ya. But chaos. Kan di The Rock Campus nggak pernah ada chaos yang nggak terkontrol, nggak pernah. Separah Burger Kill kayak Dead Squad, everything's under control man, everything's good. Makanya gue bisa jalan terus, nggak pernah ada kasus, ngerti maksud gue? Cuman karena dia ada pengalaman buruk itu, belum apa-apa dia udah ngomongin itu sama gue ada ini nanti rame, dia parno, dia bete sama gue, aduh, ngerti nggak maksud gue? Kan gue nggak bisa juga, masa The Rock Campus jalannya nggak sengaja supaya nggak rame sama sekali terus-terusan, nggak bisa. Gue kan sengaja naik turun gitu, Wak. Ya kan? So, dan kadang-kadang nggak bisa ditebak. Gue berapa kali yang 200-300 orang datang, dari mana nih orang-orang? Kok bisa? Padahal bukan band-band gede, ngerti nggak maksud gue? And it happens sometimes itu. Jadi kalau lu sebagai owner udah ngerasa parno, GM lu pasti nurut. Ngerti nggak? Gue nggak bisa lah baru jalan kayak yang gue cerita tadi gitu. Baru jalan 2 kali, bulan puasa, lebaran, jalan lagi, kita podcast sudah mulai berhenti gitu. Gara-gara dia yang gue anggap teman gue, dia udah beli mixer, speaker baru segala macam. Saya sudah beli Ezra San 45 juta speaker segala macam, tapi gue nggak pindah aja gue ke tempat dia. Dan alhamdulillahnya kita udah berapa episode apa ya? 14, 15? 14 kalau nggak salah. Nah, jadi waktu lu ngajak itu, gue iniin lagi kan. Gue sebenarnya udah ingin lah gitu loh, 2016 bla bla bla, The Rock Campus in your face gitu loh ya kan, and dukungan teman-teman asik banget. So kenapa nggak, kalau lu yang udah sering ingetin gue dan gue tarso, kenapa nggak kita iniin lagi jadi bukan ngulang, memang kita karena itu nggak pernah tayang gitu, ya kan? Kita beneran mulai dari nol, bukan ngulang, bukan restart. Iya, memang mulai dari nol. So selain dari kita memang udah kenal ini kan, JKKP dengan backgroundnya in art and seni rupa and business. Udah lama juga, 20 tahunan, Pe. Yeah. And we are kita punya, mungkin jalan hidup kita beda atau apa ya, tapi kita punya hal-hal tertentu yang di mata gue bisa bikin ini kita klop. Iya. Bukan berarti kita selalu setuju terus-terusan, enggak. Iya. Tapi kita karena kita punya certain background yang similar, certain pengetahuan yang kita saling ngerti. Ya kan, dengan orang lain belum tentu, Nah, kalau dijelasin fundamentalnya panjang. Ya. Fundamentalnya panjang. Ya. Terlalu panjang tuh diceritain. Terlalu panjang. Nggak ada habisnya. Jadi pada dasar. Iya. 10 episode kali baru kelar. Tapi kesimpulannya adalah ini bukan masalah lu harus percaya sama rekan lu untuk bisa berekanan gitu loh. Ini masalahnya adalah yang gue jalanin buat The Rock Campus ini adalah sebuah perjuangan panjang untuk ngebangun sesuatu gitu loh. Walaupun mungkin kalian orang-orang di scene, teman-teman gue di musik sana belum tentu semuanya pada ngerti. 90+% nggak paham pasti. Makanya gue
daripada capek ngejelasin gitu, gue bilang, gue bersenang-senang aja di sini men, party. Oh, Tapi dan 10 tahun gitu loh kan. yang satu lagi yang harus kita jelasin juga ini, Wak, karena banyak komen-komen yang bilang, wah ini hostnya ngomong mulu, ininya ngomong mulu, karena podcast itu nggak seperti itu sih. Ya, kan podcast itu kan bukan berarti Bukan interview. bukannya interview sebenarnya. Podcast itu bukan Podcast interview tuh sebenarnya. Iya, pasti ada tanya jawab. ada tanya gitu loh. jawab pasti ya, Pasti ada. ngobrol kayak gimana ya? Iya. Jadi banyak podcast yang memang sifatnya kayak interview. Emang iya. Memang ada. Tapi kalau di Drop Campus in your face, it's in your face gitu loh. Ini pengen mancing untuk lo. Jadi kalau misalnya sama Pai misalnya ya kan, misalnya kalau ada orang bilang gua kebanyakan ngomong, gua udah minta maaf berkali-kali anjing gitu loh ya kan. Gila lu. Kalian paham nggak kalau ya gua buat apa gua membela diri gua udah minta maaf gitu loh. Kalau nggak gua pancing cerita, karena gua sama dia ngalamin segala macam hal barengan, dia teman deket gua banget, paling deket di Indonesia ya dia gitu loh. Iya, dan itu Bukan jual nama gua. bagian dari masa lalu kalian berdua gitu tuh kayak. Iya, nggak pernah ada closure, nggak pernah ada penutupan, nggak ada penyelesaian kan. Cuman dia memang harus dipancing gitu loh. Ya kan? Jadi kalau gua salah kebanyakan ngomong, ya emang gua salah, mau apa lu? Gitu loh, ya. Apa lu lihat. netizen. Aduh, gua paham kalian ngefans berat sama dia, tapi kalau nggak dipancing, lu kirain dia bakal ngomong apa? Belum tentu, man. Belum tentu. Dan satu hal lagi juga yang kalian, karena kalian nggak ada menyaksikan dan nggak ada, lu bukan di posisi gua ya. Kalian nggak akan paham gitu loh yang namanya closure ataupun penutupan itu apa artinya buat gua gitu loh. Ya, mungkin Pai biasa aja, but to me it means something, man. Gitu loh, you know. Jadi ya lagian kalau kalian beneran ngelihat dengan teman-teman lain atau narasumber yang lain, gua nggak gitu banyak ngomong kok sebenarnya. Iya. Contohnya episodenya Rama tuh. Halusinasi gitu loh ya kan. Episode Thomas juga. Tumben hostnya ini diem katanya. Sih kalau gua nggak perlu beneran jadi lebih interaksi atau gimana, ya gua memang akan mendengar gitu loh. Karena memang begitu, gua memang gitu ngobrolnya. Emang begitu. That's how I talk with my friends atau people yang menurut gua sangat menarik gitu loh. Gua pasti begitu. Jadi ini kalau menurut gua adalah entah fans atau apa yang either nggak paham, dan gua sebenarnya ngerti sih gitu loh di satu sisi gitu loh. Di satu sisi yang lain, gua nggak banyak ngeles atau apa, gua minta maaf ya. Nah, justru sekarang gua bisa ngejelasin secara langsung gitu loh. Thank you for asking. And please remember gitu loh, The Rock Campus ini dan juga The Rock Campus in your face IYF ini bukan berjalan because mau ngikutin tren. Bukan karena sok-sokan. Kita hidup di era konten, kita hidup di era attention economy. That is all true gitu loh. Jadi artinya everybody has to do it atau punya podcast mereka sendiri dan sebagainya gitu loh. Gua nggak ke situ kacamata cara gue ngeliatnya. This is about building a platform yang harapannya bisa menjadi bagian dari fundamental ininya scene ini yang nggak ada venue. Gue udah coba tutup pas pandemi, and sebelum dan setelah itu gue ngejalanin acara tanpa pamrih, gue belum dapat untung materi apapun kok gitu loh, karena itu adalah sebuah perjuangan yang gue pengen lihat gitu loh. Gue udah ngasih contoh, kalian pada kemana semuanya gitu, you know. I'm not angry. The question is this: siapa yang mau memperjuangkan? Segila-gilanya Emersonic, gue kenal Rafael dari sebelum dia bikin Emersonic, gitu loh. Pernah jalan acara bareng dia sama Wendy di Bulungan. Apakah dia mau turun kelas jadinya grassroots sebagai festival paling besar metal di Asia Tenggara gitu loh. So, you know, if people like that, and all you guys mikirnya cuma yang gede-gede atau gimana gitu loh. Terus ini fundamentalnya yang paling mendasari dari segi grassroots siapa yang jalanin?
Ya. Kalau kita bicara rock and metal, itu semua berangkatnya dari side stream, slipstream, and the underground, man, gitu loh. Itu perjuangan semua. Kalau nggak ada itu, perjuangan itu semua, apapun itu, nggak akan ada. Rock and roll tuh nggak bakal ada. Rock tuh nggak bakal ada. Blues sebagai the source of all this modern music sekarang gitu loh, nggak bakal ada. Kalau kalau nggak ada perjuangan dari budak-budak waktu the blacks, the African, yang dipaksa dibawa dari Afrika ke Amerika gitu loh, kerja di perkebunan. So they brought their music, their rhythm, their soul, their vibes with them. Jadilah blues yang akhirnya berkembang dan bertransformasi menjadi rock and roll, menjadi blues rock, menjadi rock, art rock, hard rock, progressive rock. Dari situ jadi heavy metal, thrash metal, Yeah. and all the other metals, semuanya itu turunan dari itu semua. Gitu loh. Itu semua perjuangan. Tanpa itu, tanpa pengorbanan, tanpa orang yang meletakkan foundation dan landasannya, you're not gonna get it gitu loh. Terus nggak ada yang memperjuangkan gitu loh. Kalian meremehkan misalnya, ya nggak apa-apa buat gua gitu loh. The Rock Campus segini doang, sekecil kuku, nggak ada apa-apanya. Tapi gua pengen lihat, bisa nggak lu 165 episode, 800 lebih band performances tanpa sponsor, and tanpa investor sama sekali, berak darah sendirian, lu kerja sambil nge-MC juga sekalian, berkeluarga pula lagi, main gitar juga gitu loh, and if you guys don't understand it, that's fine gitu loh. Gua nggak minta supaya dihargai juga gitu loh, nggak ada gitu. Jadi sekarang adalah di mana era attention economy tadi kita obrolin dikit. Ini adalah bagian apa? Bagian dari apa? Supaya monetize doang? Enggak dong gitu loh. This is me setting up ini platformnya dengan harapan menjadi bagian dari infrastruktur fundamental grassroots-nya sebenarnya. Yeah. Bukan mau sok-sok iseng doang nggak jelas gitu loh. Cuman kalau nggak bersenang-senang ya ngapain gitu loh. Nah, gue udah memperjuangkan sama lu, sama P, sama teman-teman gitu loh. And then kita menderita juga. Nggak, we have to have fun gitu loh. Ya kan? Dan dong. kita ngomongin platform juga, Rock Campus nggak berhenti cuma di gig sama di podcast. Kita Yep. ada program. Nah, ini yang baru jalan nih. Iya, kita akan ada 2 lagi nih gitu. Yes. Lu kasih tau Dewa. Dalam waktu dekat, insya Allah. So, the next one, ada 2 sih sebenarnya. So, yang sekarang udah mulai adalah The Rock Campus Live and Loud. So, sepanjang gue jalanin The Rock Campus 10 tahun, 165 episode itu nggak bisa gue adakan kebutuhan buat band-band yang butuh professional content, audio, show, video gitu ya, yang layak tayang sih. Karena gue emang nggak punya tim itu dan nggak punya kapasitas atau capability itu gitu loh. Terus even buat band, kan sebenarnya banyak band-band yang bersedia bayar loh untuk bisa main di The Rock Campus gitu, tapi nggak pernah satu pun gue terima duitnya, karena gue nggak ngerasa bisa menyediakan apa-apa in return. Jadi masa tuh sampai ada yang sekian tahun kapan? Sebelum pandemik aja ada yang berani sampai 5-7 juta just to play loh. Just to play loh. Ya kan 3-4 juta tuh udah banyak banget. 5-7 juta aja untuk acara sekecil ini yang nggak ada apa-apanya. Ya, I mean, let's be honest gitu. It's just a small show. And, gue nggak bisa menghadirkan apapun gitu dari segi foto pun pakai kamera HP buluk gue itu yang udah sekian tahun, sampai ada, gue ingat banget fans segitu perhatian kan waktu lagi kencing di WC, dia nanya, "Bang, HP lu busuk banget sih, gue beliin yang baru deh." Sampai segitunya kesian sama gue gitu loh ya. So, I don't have any good tools atau apa, so sampai mau bayar gue ya enggak lah. And gua ngerti ada kebutuhan itu, so gimana caranya untuk bisa mengemas itu professional, good quality ya, dan itu dikerjakan with love gitu loh, passion gitu loh, dari orang-orang yang beneran ngerti. Kayak gua nih, gua paling ngerti, oke, right? Gua ngerti banget kebutuhan, kenapanya, dari semua background gua sampai merintis dengan band underground metal and ngejalanin The Rock Campus dan acara-acara gue yang lainnya sampai segitunya. Itu semua kan ekstrim semuanya. Gue pernah ngedesain sampai 28-30 album covers. Banyak sisi yang ada di musik tuh gue udah jalanin. Banyak banget. Sampai organize event, festival yang kelas besar juga pernah.
Dari luar negeri juga pernah with my friend collective touring, Panji, with Planet Rocks juga pernah. And all that, all that, all that, semua itu adalah bagian dari soul-nya The Rock Campus, and juga untuk Live and Loud ini gitu loh. Jadi di Live and Loud ini adalah program berbayar karena kami bekerja sama juga dengan 16 Black Ant Studio di Depok. Tempatnya keren, anak-anaknya asik-asik. And we care, man. Mereka juga punya Soundscope, konten mereka sendiri Ya. yang juga bagus. Right? Kemarin si Tipsy kalau nggak salah barusan merilis dengan Soundscope by 16 Black Ant Studio. And ini yang kerja berapa orang nih gitu loh. Jadi kalau nggak ada budgetnya, gimana caranya? Ya kan, itu pun sebenarnya pas-pasan untuk iniin the team, buat makan, ngopi, rokok, and things like that. So hasilnya, misalnya 2 lagu yang dijadiin apa namanya, live music video sebenarnya, dan termasuk ada sesi interaction, ngobrol-ngobrol sama gua di saat persiapan, dan juga sit down talk session with me, bukan wawancara. Ngobrol-ngobrol sih sebenarnya lebih tepatnya ya. Yang semua itu akan jadi konten, belum lagi behind the scene-nya ya. Jadi ada banyak gitu loh kontennya, dan Untuk kami behind the scene nanti di channelnya si siapa? behind the Black scene-nya Ant. di channelnya Black Ant. Dan juga di seluruh jajaran platformnya The Rock Campus yang saat ini total semua dari semua social media including YouTube channels, kita udah 5 jutaan views ya. 5 jutaan views. And it's increasing. Jadi sebenarnya adalah some exposure. Tapi gue masih menjaga ininya tuh, jadi maksudnya gini, harus lurus kurasi gue dulu. Nggak bisa enak aja just because you have money and then nggak, sorry nggak. Sorry, gue sombong. Gue boleh miskin, gue sekarang aja pulsa gue udah habis, gue nggak bisa isi lagi, men. Jujur aja gue. Kalau nggak Olek bayarin Gokar atau Gojek, gue nggak bisa kemana-mana gue. Tapi lu bisa bayar gue 8-10 juta pun gue nggak bakal terima gitu loh, kalau band lu nggak lulus my quality control gitu aja gitu loh. Ya. And the reason is very simple. Sama juga dengan The Rock Campus, kenapa bisa jalan terus, kenapa banyak band-band performance atau teman-teman yang punya nama besar. It's not because they are my friends. 80-90% of them gue nggak kenal sebelumnya, malah. Yang beneran gue kenal sebagai teman gue 5-10% itu pun belum tentu. Right? Yang gue beneran kenal bandnya paling 10-12 band doang. Yang gue kenal beneran. Right? The rest berkenalannya melalui The Rock Campus. Jadi punya teman gue, jadi punya komunitas. Why? Karena gue peduli dan gue ngejaga kualitas yang mereka tahu ini nggak asal-asalan, nggak yang penting dapat duit, yang penting dapat sponsor, yang penting ini atau gimana. Bukannya gue nggak butuh duit. Bukan itu. But I totally believe kita nggak akan bisa bangun sesuatu itu kalau nggak mengutamakan quality dari karyanya dulu gitu loh. Tapi dengan apa adanya, gitu kan. Bukan alatnya yang paling canggih, paling bagus, paling apa. I completely, absolutely, karena gue udah buktiin berkali-kali selama 20 tahun lebih, 25 tahun lebih. If you do it with care, lu beneran ngulik, lu cari caranya, dengan alat apa adanya pun bisa jadi keren dan bagus dan layak. Ya kan, jadi itu yang kami akan coba. Ya kan, so the sound engineer misalnya, si TB, gue akan godok terus gitu loh. Ya kan, gue turun tangan juga kalau perlu gue yang ikut mixing atau ngapain kayak gitu loh, you know, to try to get the best, misalnya audio recording experience gitu loh. So if you kalau lu peduli, you care, you passionate about it, dan lu authentic juga, hasilnya itu tetap beda menurut gua. Cause kita bukan cuma plugin processing kayak gitu aja, standar gitu aja, ya enggak lah gitu loh. But we have to be able to do this sesuai dengan deadline kan gitu loh. Jadi kita harus ngulik gitu loh, gimana caranya supaya template ini bisa kita jaga dan secara konsisten bisa bagus. Kalau enggak, buat apa, betul nggak? Nah, jadi buat band-band yang tertarik, kalian harus email band profile kalian, and materi yang gua akan perhatikan nomor 1, yang lain-lainnya I don't really care, adalah your live performance video. Kirim email aja, link YouTube ya, link YouTube ke The Rock Campus inyourface@gmail.com. Nanti ada di deskripsi, lu baca aja. Untuk masalah budget dan berapanya, kalian nanti bisa lihat juga di description-nya. And saat ini
kita udah ada 4 band. empat band yang udah sign up, and 2 sudah kelar syuting kemarin, Mhm. and masih ada 5. Jadi sengaja tuh, ya kan, masih ada 5 slot lagi untuk kalian, kalau kalian daftar dan lulus kurasi gua, 30% special price Ya. off dari harga aslinya atau budget aslinya. Mhm. But udah ada 4 band ya yang Udah ada 4 band juga yang daftar. Bukan daftar, mengajukan. Iya. Iya. So, ya kita lihat dulu dari mereka ini berapa yang Iya. gue terima, but it's lebih cepat dari yang kita duga juga terisi ya, gitu loh. Tapi setelah itu kita ada early bird special, jadi lu kalau lulus kurasi book tuh sekitar 3 bulan ahead ke depan. Iya. Heeh. Daftar 3 bulan sebelum, jadi untuk 3 Iya. bulan produksi, 3 bulan setelahnya. Heeh. So, ini beneran multi tracking live, dan kami beneran berusaha banget mempertanggungjawabkan audio dan quality of the not just gambar video yang kita ambil, Iya. tapi behind the scene-nya juga, the interaction. Jadi misalnya interaction-nya tuh gue sampai nanya settingan Gear, dulu, ya. gear-nya gue nanya background-nya, dan obviously buat band-band yang tertarik, you have to think about what you gonna say kalau di The Rock Campus Live and Loud. Karena kalau gua tanya, and then lu nggak bisa jawab, agak ada lucu juga gitu loh. Ya buat gua, especially gitu loh, yang lu kok nggak bisa ngejelasin misalnya history of your genre, misalnya lu nggak bisa Iya. jelasin misalnya ya. Nggak lucu buat gua. Lu background lu, gua nanya influence lu nggak bisa jawab. Kayak mana Iya. tuh maksudnya? Gitu loh. Ya kan malu-maluin aja gitu loh, you know. So, jadi cara gua gini, oke, ngobrol-ngobrolnya di depan mungkin kita tetap ngambil, tapi di situ gua menilai. Kalau lu garing atau kurang gitu loh ya kan, nggak akan ada sit down talk dengan gua after the live performance gitu loh ya kan. Karena nggak layak buat gua ajak ngobrol lagi, nah jawaban lu garing dan nggak asik gitu loh, you know what I mean? Dan ini bukan menyombong atau enggak gitu. This is about you guys, not just about me. Ya. About The Rock Campus Live and Loud, bukan. Kita pengen orang benar mengenal lu, suka sama lu dan musik lu. Caranya gimana? Ya lu ngobrolnya yang asik juga. Lu bisa ngejelasin latar belakang lu, sejarah lu, musik lu, gear lu dan sebagainya. Ya kan? Gimana caranya? Ya lu pikirin dulu. Ya kan? Gua pasti briefing kayak gitu sama band-bandnya. Ya, kalau lu jawabannya kayak rata-rata yang gua ngeliat di podcast sama wawancara di sini, astaga itu gue stres men. Stres gua di sini. Lebih mentingin sok cool, sok gaulnya, ya kan? Nah, hostnya juga sok cool, sok gaul, gitu. Man gitu loh. Kesel gua. So I'm really happy ketika ngeliat podcast lokal ada yang, ya ini quality nih, dia nanyanya bener nih, asik nih. Gue beneran dapat sesuatu gitu. I'm happy with that, karena itu baru namanya apa ya? Ada added value yang dikasih kita sebagai masyarakat gitu loh, Iya. men, gitu loh. Paham nggak sih kalian gitu loh? Bukan cuma hiburan tok gitu loh, ya kan? Nah, kalau mau hiburan doang ya, you just watch some channel aja gitu loh, jujur aja. Dan band-band yang ikutan Live and Loud itu juga nggak berhenti di situ aja ya. Ada lagi program The Rock Campus. Lu lagi aja lah, Pak. Karena kurasinya ketat nih. Oh ya, nggak apa-apa nih, langsung cerita yang itu ya. Yang Langsung satu aja lagi. lah. Iya, ya. Ya, selain dari itu ya Live and Loud, In Your Face, tentunya yang ikut di Live and Loud akan udah pasti bisa diajak sama gua buat In Your Face, the podcast. Nanti main juga di The Rock Campus, the gig gitu ya, live gignya. Kalau sampai bisa club to club tour, bisa juga gua aja sampai diizinkan oleh Tuhan. Kasihan ya Ezra, udah 10 tahun menderita, dia punya teman-teman sekarang, mereka mau makan apa gitu ya kan. And bisa gua adakan, bisa kami adakan, mereka udah fix dapat slot. Fix pasti, karena lu udah lulus, right? Lu udah layak. Okay? And menuju ke yang satu lagi nih, The Rock Campus Republic. Yes. Yeah. And I'm so excited about this one because kembali lagi ke sejarah gue sendiri waktu sama almarhum Irfan Rotor itu, Guitar Clean is a compilation. Jadi this is an all-star compilation. Jadi gue sekarang udah mulai proses songwriting, beda-beda style, beda-beda genre. Yeah. Rencananya nanti entah 7-10 lagu kompilasi sebenarnya, karena yang ngisi masing-masing ini semuanya musisi-musisi yang beda-beda. All-star and seasoned veterans of the music industry untuk musik rock dan metal tuh
dari teman-teman, termasuk yang mungkin gue belum kenal secara pribadi yang akan gue ajak dan undang. Tapi gue akan ngebuka slot buat beberapa dari mereka yang udah participate di Laugh and Loud. Ya. Misalnya ada gitaris, ini keren banget gitarisnya atau drummernya atau vokalisnya itu bakal gue ajak untuk ngisi di slot tertentu. Tapi itu limited space juga ya, karena we're talking about 7 to 10 songs maybe gitu ya kan. So taruhlah satu lagu tuh anywhere between 4 to 6 musicians atau bisa lebih. Nah misalnya gitar solo bisa aja solonya tuh dibagi dua. Ini contoh aja, contoh. Solonya dibagi dua, jadi yang main rhythm gitar bisa gua sama siapa, solonya bisa orang lain lagi kan gitu kan. Karena gua paling mungkin ada ikut solo di 1 atau 2 lagu doang gitu. Dan itu bisa sharing dengan siapa, kayak gua sama Pai di Almarhum Diliani, gua sama Pai di lagu lupa tadi ngomong Iya. Lilo Club Project pernah punya album solo yang gua ikut ngisi, Thomas, Ronald, banyak, Toto Tewel, banyak banget lah yang ngisi di album itu. Dan kadang kita bagi parts gitu loh, ini yang main siapa, bagian solonya dibagi 2 gitu loh, ya kan. Bisa begitu. Vocals kan bahkan bisa 2 orang atau bahkan bisa 3 gitu, Betul. things like that. And apa namanya, buat anak-anak band yang di Laugh and Loud, ini sebenarnya kesempatan yang menurut gue asik banget. If I am on that side gitu loh ya kan, gue pasti akan berusaha supaya bisa diterima di Laugh and Loud, because ada kesempatan ikut this All Star Compilation kan, The Campus Republic gitu. Yes. Sampai bisa ikut, itu pengalaman yang seru banget. Dengan musisi legend, Pak. Dengan musisi-musisi yang legendary, yang seasoned veterans, the rock stars yang udah punya nama. So bukan masalah gengsi atau apa. So it's pengalamannya itu loh. Pengalaman, experience-nya. Experience-nya itu loh. Dan kalau kita bicara zaman sekarang attention economy, banyak banget konten yang lahir dari situ, right? The process, the recording, pre-production, the post-production, ada belum lagi nanti insya Allah dengan izin Tuhan kita akan juga memanggungkan atau mementaskan the project gitu. Tunggu aja, insya Allah tunggu aja. Iya, itu perencanaan ya, perencanaan. Satu-satu dulu lah. Gua udah mulai songwriting proses. Moga-moga dalam sekian waktu ke depan ini nggak pakai lama. Songwriting prosesnya bisa gua selesaikan. Gua akan bikin kayak demo lah untuk basic arrangement-nya. Gua akan mulai ajak teman-teman tukar pikiran. Maybe akan ada co-songwriting, bisa jadi. Apa namanya? Live and Loud sedang berjalan. Nah, kalau untuk Drak Campus Republic nih baru masuk tahap pre in that sense ya, karena baru tahap basic songwriting dulu, ngumpulin materi. Yes. And kalau udah beneran kelihatan bentuknya, gue udah bisa mapping siapa aja yang gue mau ajak, gue akan coba ngundang mereka. Udah ada banyak yang mau kok. So it'll be really really interesting and awesome because kalau kita bicara platform, so we have kayak Live and Loud is a service sebenarnya. The live show, the live gig is a service sebenarnya. So the Rock Campus Republic is a product in that sense. Gitu loh ya kan. Dan obviously kita juga menunggu teman-teman yang bersedia untuk berkanan for merchandising. Kita akan juga usahakan untuk serius di situ. For the Rock Campus in Your Face, Live and Loud, and the Rock Campus Republic tentunya. So for kalian in terms of merchandising atau merchandise licensing, we are open to talk business about that. And kita mencari teman yang asik, sepikiran, satu visi, satu misi, and juga siap berjuang bareng-bareng. Itu sih. Closing nih, Wak. Nggak bisa, ya closing sih gue. terakhir nih. Ada yang kita lupa. Kita udah berapa menit sih ngomongnya? Ada yang kita lupa nih. 43 jam. Hampir 3 jam. Hampir 3 jam. Ini dibagi 2, dibagi 3 kali. Ada yang kita lupa adalah tayangnya episode ini itu kita hampir 10.000 subscriber. Sedangkan kita bilang kalau kita pernah bilang di episodenya Bongki itu kalau kita udah mencapai 10.000 subscriber, kita akan bagi untuk subscriber kita 10 t-shirt The Rock Campus. Oh ya, so The Rock Campus karena kalau The Rock Campus terakhir gue bikin merchandise sudah lama banget asli. Itu juga sama Tarso nggak pernah gue bikin. Begitu abis tahun 2017 that's it, nggak pernah bikin lagi gue. So ini kalau sampai bikin lagi, bukan kalau, harus gue udah janji. Kita udah janji. Ya, kita udah janji. It's limited edition, only once. Jadi artinya setelah ini kita nggak, maksudnya udah
beda lagi kan pasti kan, karena kita cuman akan bikin untuk yang pertama ini desainnya cuma begini, after that beda lagi ya desainnya. Jadi artikel ini is a one off, is a limited edition, and pertama artinya merch Drop Campus ada lagi. So buat 10 pemenang atau 10 lucky members sama subscribers, we're gonna give it away for free. Ya, 10 ya. Thank you buat karena udah subscribe kok. Ya. Thank you. And seriously man, buat kalian yang subscribe, Thank you. kalian keren, kalian asik, you guys really rock. And buat yang jadi members, Wah. kalian benar-benar ganteng banget, ganteng full. Thank you. Thank you. Thank you from the bottom of my heart. Asli beneran. Tanpa dukungan kalian sama aja kayak Drop Campus itu nggak bakal bisa jalan gigsnya ya. Kalau nggak ada dukungan dari teman-teman support, dari band-band, kru, dari audience, dari venues. So everybody have to chip in, everybody have to help each other gitu loh. And by subscribing, apalagi jadi members, kalian ikut jadi dalam perjalanan dan perjuangan ini untuk scene music Indonesia. So every single time Drop Campus jalan, Indonesia Raya pasti akan berkumandang. Gua minta semuanya menyanyikannya sampai bergetar biji mereka. Every single time. And that's the reason why kenapa. Salah satunya yang tadi gua nggak sebut di awal. Gua memilih untuk pulang di Indonesia. You know, bukannya mau sok patriotik, sok nasionalis. But I care, man. I said, lu lebih dibutuhkan di sini dibanding sama di Amerika. I don't know if that's true or not, but you know, dibutuhkan tuh kan bukan berarti harus besar ya. Sekecil apapun, lu subscribe, lu jadi members, apalagi lu jadi members. Buat kami yang berdarah-darah ngejalanin ini, itu yang ngebantu. Jadi bisa beli makan, bisa beli kopi, you know what I mean? So thank you so much guys. Thank you so much.